lebih tertarik saya itu bagaimana mengolah limbah ini gitu loh. Karena limbah ini sebenarnya bahan baku yang nggak bakalan habis. Assalamualaikum sahabat Parekraf. Sekarang Kak Ros bersama salah seorang pelaku ekonomi kreatif Sumatera Barat, subsektor seni rupa. Ada Uda Kapten Mood. Ya. Selamat sore Uda. Selamat sore. Apa kabar? Kabar sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Dan sekarang kita berada di Galeri Taman Budaya, yang mana tempat ini banyak terdapat karya-karya seni rupa seniman Sumatera Barat, khususnya pelaku ekonomi kreatif subsektor seni rupa ya udah ya. Semuanya karya berkumpul di sini dan akan dipajangkan di setiap ada event-event begitu ya. Betul. Oke. Nusantara Parekraf di rumah dan dimanapun berada, Uda Kapten Mood ini merupakan pelaku seni rupa yang mana banyak sekali karya-karya yang sudah dihasilkan pastinya berupa lukisan-lukisan ya udah ya, dan baru-baru ini beranjak ke karya instalasi. Nah, Kak Ros dan Nusantara Parekraf yang ada di rumah penasaran sekali bagaimana sih awal mula Uda Kapten ini merintis karir di dunia seni rupa begitu. Awalnya kan dari jadi mahasiswa dulu, ya kan? Mahasiswa seni di seni rupa, terus ya kuliah di WNP jurusan seni rupa. Terus setelah selesai, jadi selama proses di kampus itu kan, nah saya aktif di bidang beberapa organisasi, terus aktif di bidang di kegiatan-kegiatan, sampai akhirnya setelah saya selesai coba nih keluar dari kampus langsung ke masyarakat. Jadi tembakannya langsung ke masyarakat, bagaimana masyarakat bisa mengenal seni ya kan, terus bagaimana seni ini bisa memasyarakat gitu loh. Nah akhirnya mulai menggarap lahan kosong yang dulu awal itu sampah ya, karena di pinggir laut, nah pinggir pantai, tepatnya itu di Pantai Parkit. Nah jadi di situ kita mulai bagaimana kita mengolah limbah ini gitu loh, karena di situ banyak banget limbah. Nah jadi awal yang kita yang basic saya awal itu lukis ya kan, sekarang coba kita menggarap di bidang instalasi, karya-karya instalasi gitu loh, memakai limbah-limbah dan juga bahan-bahan baku lain gitu. Nah di situ mulai karir ya kan, akhirnya ikut kegiatan-kegiatan yang berbau lingkungan ya kan, terus sadar akan lingkungan seperti apa. Nah akhirnya terpilih sebagai pemuda pelopor waktu itu ya kan. Di tahun berapa itu? Tahun 2018. Oke. Nah, jadi pemuda pelopor sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah, di situ mulai mencari lagi ya kan, terus mulai mengeksplor lagi bahan-bahan apa aja yang berkata yang ada di alam nih gitu, yang bisa kita manfaatkan menjadi sesuatu bentuk atau bisa jadikan uang, hasil perekonomian. Nah ternyata lebih tertarik saya itu bagaimana mengolah limbah ini gitu loh. Karena limbah ini sebenarnya bahan baku yang nggak bakalan habis. Nah karena bakal ada terus ya, bakal ada terus, karena gimana ya, tingkat kesadaran manusia itu kan masih minim untuk disiplin tentang masalah buang sampah, apalagi sampah yang udah bertahun-tahun dan menumpuk itu kan masih ada terus gitu loh. Nah jadi setiap badai atau setiap ada cuaca buruk, ada yang di pinggir pantai itu kan sampah selalu menumpuk. Nah kami berinisiatif mengumpulkan, terus menyortir, memilah sampah-sampah mana nanti yang cocok dijadikan karya, jadikan bahan baku instalasi, jadikan karya-karya produk ataupun produk-produk untuk menghasilkan ekonomi kreatif tadi, seperti itu. Oke. Nah tapi dulunya Uda Kapten ini lebih ke lukisan ya? Iya, lebih ke lukisan dulunya. Memulai karir untuk melukis itu di tahun berapa Uda? Tahun 2010. 2010? Ya. Untuk karya instalasinya sendiri? Instalasi sebenarnya mulai tahun 2017.
2017. Ya. Nah sekarang kan lebih gencar-gencarnya untuk karya instalasi. Ya. Lukisannya gimana? Ditinggalin kah atau masih tetap? Lukisannya tetap, instalasinya tetap juga gitu? Lukisan tetap gitu ya? Kan? Masih ada melukis-lukis, terus masih megang-megang kuas juga. Kadang kita combine kan tuh antara instalasi dengan lukisan. Gitu. Ya, karena kan beda ini ya, beda apa namanya peralatan gitu ya. Kalau melukis kan butuh kuas, butuh kanvas, cat, semacam. Terkadang sekarang saya coba kolaborasi itu. Misalnya medianya instalasi nih, media instalasi, terus bagaimana saya merespon lagi dengan menggunakan cat, kuas gitu loh. Jadi medianya instalasi, terus saya lukis lagi gitu. Dikombin begitu ya. Jadi kedua-duanya bisa masih tetap dikerjakan begitu. Benar. Ya. Nah untuk limbah-limbah yang terbuang tadi itu seperti apa aja yang bisa digunakan untuk menjadi sebuah karya instalasi udah? Sebelumnya saya udah pakai limbah kayu, ranting-ranting kayu. Itu jadi apa ya, banyak jadi tempat-tempat spot foto, terus pernah jadi rumah juga waktu itu gitu loh, rumah hobbit. Saya bikin rumah hobbit dari limbah kayu, emang nggak pakai paku, saya cuma susun aja gitu ya. Ternyata dengan sistem saling kunci, akhirnya kokoh gitu loh. Nah itu pernah terjadi dan pernah saya bikin di tahun 2017 sampai 2019. Terus udah mulai mentok juga nih ya kan, selain jadi furniture limbah kayunya ya kan. Nah seperti ini nih, ini kan karya udah saya juga nih, bikin furniture dari limbah kayu. Terus yang sayanya kan udah mentok, wah bikin apa lagi ya gitu loh. Ternyata yang limbah yang sebelumnya sudah saya kumpulkan itu saya baru berpikir kan, ini limbah sebenarnya masih bisa dipakai loh. Nah, baik itu limbah plastik. Jadi di pantai itu limbah plastiknya kan dominan banyak. Nah ada yang botol, ada yang lain-lain. Nah, jadi yang botol-botol itu udah ada yang nyortir, ya kan, baik itu pemulung. Nah, jadi saya kadang sore itu ngambilin yang limbah plastik yang kecil-kecil, terus sambil jalan-jalan sore di pantai. Terus ini mau bikin apa gitu loh. Nah, akhirnya coba merangkai gitu. Jadi saya kasih lem, saya kasih warna gitu, saya respon lagi. Nah, akhirnya jadi suatu figur awalnya seperti itu. Pertama kecil, ya kecil banget, bikin motor-motoran, terus bikin orang sedang main biola, bikin orang sedang main gitar gitu lah. Figur-figur seperti itu. Akhirnya mungkin karena rasa nggak puas ya kan, bikin lagi yang nggak gede gitu. Bikin lagi yang lebih gede lagi. Ternyata ya udah bikinnya makin lama makin besar gitu. Makin besar gitu ya. Nah selain kayu, apalagi nih limbah yang bisa digunakan untuk karya instalasi? Limbah plastik, yang sekarang lagi pengerjaan tuh limbah plastik. Terus pernah terpikir juga kemarin mau ngolah yang namanya limbah karet bekas sendal, gitu kan, terus styrofoam. Karena setiap hari itu kan saya riset itu pantai, ini limbahnya kok nggak bisa habis, malah makin banyak gitu loh. Nah, ditambah lagi selama COVID sampai sekarang itu kebanyakan limbah yang saya temuin itu dari limbah medis. Limbah medis dari mulai masker, selang, apalagi itu, pokoknya sampai ke botol vaksin, jarum suntik, itu banyak udah saya kumpulin. Jadi saya pengen bikin sesuatu dari limbah medis juga yang udah saya kumpulin di pantai itu. Terus beberapa limbah-limbah lain yang dari rumah tangga juga yang udah kebuang ke pantai gitu. Nah itu nanti saya coba bikin lagi garap yang baru supaya ada terobosan-terobosan baru lagi seperti itu. Jadi sebenarnya teratasi sih sebenarnya gitu loh. Mengenai limbah itu sendiri, bagaimana kita bisa membuat produk-produk dari limbah itu gitu loh. Sebenarnya kan banyak kan selama ini kan masalahnya itu bingung, ini limbah mau jadi apa gitu loh ya kan, selain dibuang jadi apa gitu loh. Nah sekarang sebenarnya semua itu udah ada jawabannya gitu loh. Karena sekarang udah zaman canggih, di Google pun udah ada, di YouTube juga udah ada bagaimana cara banyak tutorial banyak tutorial seperti itu. Ya itu seperti itu kira-kira. Nah itu kan limbah, sedikit banyaknya ada ini ya, ada pengaruh daya tahan, berapa lama sih limbah-limbah tersebut bertahan untuk dijadikan sebuah karya. Nah itu bagaimana ceritanya, udah bisa bertahan lamakah atau masing-masing limbah itu ada masing-masing ada masanya begitu? Ya, kalau untuk limbah plastik itu saya rasa tuh bisa bertahan lama. Lama ya? Lama. Kecuali limbah kayu mungkin, kalau limbah kayu itu kan kalau di hujan panas kan mungkin cepat hancur. Kecuali di dalam ruangan mungkin bisa jadi bertahan gitu. Nah kalau untuk limbah-limbah yang di luar limbah kayu itu rasa emang cukup lama bertahan untuk dijadikan sebuah karya seperti itu. Nah untuk pengerjaannya menjadi sebuah satu karya itu dari limbah itu tadi untuk dijadikan karya instalasi, butuh waktu berapa lama untuk menjadi suatu karya begitu?
Ada yang bisa, kalau untuk skala kecil itu 1 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang udah 1 tahun berjalan, 2 tahun berjalan, karena kita ngumpulin satu-satu kan. Jadi untuk mau kita bikin kolase itu yang kita tempel-tempel itu kan butuh komponen yang pas. Nah, jadi emang butuh waktu yang lama kalau untuk karya yang cukup besar. Tapi kalau yang karya kecil-kecil itu kurang lebih 2 minggu, 3 mingguan seperti itu. Ada ininya nggak sih, maksudnya ada proses-proses pembuatan sebelum menjadi satu karya yang utuh gitu. Nah, proses pengerjaan awalnya seperti apa, terus step-step berikutnya seperti apa gitu. Bisa dikasih bocoran sedikit nggak gitu? Jadi setelah kita kumpulin bahan-bahan ini, kita sortir dulu gitu loh. Sortir dulu, kita sortir dulu, kita pilah dulu. Misalnya kita ketemu roda nih, roda mobil. Kita kumpulin sesama roda mobil. Terus kita kalau ketemunya Lego-Lego, kita pisahin Lego-Legonya. Masing-masing disatukan sesuai dengan jenisnya gitu ya. Nah, setelah itu nanti baru kita berpikir nih, yang Lego ini bagusnya kita combine sama apa nih buat jadi sesuatu hal gitu, satu produk gitu kan. Apakah Lego semua atau ada kita gabung-gabungkan gitu. Nah, nanti setelah itu baru ada yang proses pengecatan dulu satu-satu, nanti baru dirangkai. Ada yang udah dirangkai, nanti baru dicat, terus dirangkai lagi dicat. Jadi gabungannya itu semuanya udah rapi. Nah, jadi kita semuanya gitu, luar dalam. Sampai jadi satu bentuk. Sampai jadi satu bentuk. Masing-masing karyanya itu ada temanya nggak? Ada judul karyanya nggak? Ya, gitu? ada. Ada ya. Ada. Oke. Yang sekarang itu kan saya ambil dari bingkai peristiwa itu judulnya, karya itu. Nanti bisa kita lihat itu ada bingkai peristiwa. Itu memang saya angkat dari peristiwa-peristiwa yang kejadian-kejadian yang sudah berlalu. Nah, gitu. Ditambah dengan peristiwa kita yang sedang mengumpulkan limbah itu tadi menjadi suatu bentuk. Nah, itu peristiwa yang sebenarnya yang saya rekam dan saya ingat seperti itu. Iya. Nah, udah Kapten sudah berkiprah di seni rupa dari 2010 ya? Iya. Sekarang udah 2022. Sejauh ini event-event apa saja yang sudah pernah diikutin dalam seni rupa ini? Event udah banyak sih sebenarnya, dari yang nasional pun, yang provinsi gitu. Dari sebenarnya udah kepanggil itu, udah mulai ikut event itu dari tahun 2010, 2011, dari sampai ke apa ya? Pameran di Bali waktu pernah tahun 2017. Terus di sini kemarin di Taman Budaya itu udah sering. Nah, jadi yang terakhir aja kemarin itu di Pekanan Tumpah, di pandemi HHI itu yang lain sakit lain diobat, itu saya bikin karya robot gitu loh, dari limbah ini juga. Terus yang di pameran sekarang ini, pameran Senai, saya juga bikin karya dari limbah juga, itu temanya judulnya itu bingkai peristiwa gitu. Nah, sebelumnya juga masih banyak tuh gitu. Oke. Udah banyak dong karyanya pastinya, dari lukisan sampai sekarang ada karya instalasi. Udah banyak juga dong yang kejual. Kalau untuk kejual sampai sekarang mungkin nggak juga sih. Paling 1 atau 2 gitu loh. Tapi yang produk-produk kecilnya itu ada yang minat gitu. Tapi kalau yang produk-produk yang besar itu kan kita emang benar-benar cari pasarnya itu yang suka dengan karya seperti itu loh gitu. Produk kecil ini yang seperti apa nih udah? Souvenir, seperti souvenir. Oh, souvenir. Ya. Jadi yang limbah kecil itu kita jadikan souvenir. Ya, apa aja tuh yang sudah dijadikan souvenirnya? Benda pajang gitu, benda pajang kemarin kita bikin ukurannya 20 x 30 cm gitu. Terus ada beberapa frame juga ya. Ada frame juga, terus ada beberapa miniatur-miniatur. Nah, terus ada gantungan kunci, kita bikin juga seperti dari limbah semua. Ya, kalau itu kisaran harganya berapa udah? Dari mulai harga 5.000-an sampai ratusan ribu. Ratusan. Ya. Kalau untuk lukisannya gimana? Kalau untuk lukisan aku kemarin udah menjual lukisan itu sampai 3 jutaan. 3 jutaan. Ya. Nah, kalau menurut udah Kapten sendiri, untuk peminat masyarakat untuk membeli karya-karya seperti itu kayak lukisan, karya-karya instalasi itu tuh peminatnya gimana? Kalau untuk di Sumbar sendiri masih minim sih. Masih minim ya? Ya, masih minim banget. Apalagi yang namanya karya instalasi misalnya kan. Masih asing begitu ya? Masih asing. Apalagi dengan karya lukis misalnya kan orang tuh masih berpikir, wah mending beli beras deh daripada beli lukisan, buat apa gitu kan. Kita masih butuh nasi nih kayak gitu. Nah, mungkin di beberapa kalangan mungkin ya
ada yang minat gitu loh, ya kan, yang punya uang berlebih bisa jadi minat seperti atau itu. Yang mempunyai jiwa yang senian tinggi begitu ya. Bener. Ya, nah biar anak parekraf di rumah nggak penasaran ini, mungkin kita langsung aja ya kita perlihatkan bagaimana sih karya-karya Uda, mungkin dari lukisan dan juga karya instalasinya seperti apa. Mungkin kita bisa lihatkan sekarang. Ya boleh. Sekarang kita lagi ada instalasi nih. Nah, Nusana Parekraf ini nih seperti ini salah satu karya dari Uda Kapten Mood yang merupakan karya instalasi yang bahannya dari limbah-limbah yang tidak terpakai tadi begitu. Nah, ini ada tema tersendiri nggak Uda? Maksudnya ini nama karyanya apa begitu? Dengan tema sekarang yang SNEI itu kan mix media. Nah, ini saya ambil judulnya Bingkai Peristiwa nih. Bingkai Peristiwa. Ya, Bingkai Peristiwa terus. Ini beberapa ada tentara-tentara itu bisa dijadikan figur sebagai pahlawan gitu kan. Nah, pahlawan ini sebenarnya dari apa ya, backgroundnya itu yang bagian tengah itu belakang kapal. Belakang kapal? Iya, di belakang kapal itu karena sebelumnya saya pernah bikin kapal tapi kapalnya belum rampung sampai sekarang. Jadi ini saya angkat di bagian terkecil dari kapal itu. Jadi belakang kapal itu seperti ini gitu loh. Suasananya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa yang sedang beraktivitas ya kan, sedang berjaga-jaga dan segala macam. Nah, itu sebenarnya lebih ke apa ya, ke suatu namanya tuh hati-hati ya kan, dan siap siaga seperti itu. Karena ya apa ya, kita sebagai manusia juga harus berhati-hati dalam segala sesuatu yang baik itu pekerjaan atau apapun itu. Nah, ini sebenarnya sedang prosesnya. Mereka bersiaga, bekerja, dan ada yang memang benar-benar memantau seperti itu kan, ada yang melihat, semuanya bekerja dengan baik. Nah, jadi mereka satu kesatuan itu sedang apa ya, coba berinteraksi ya kan. Nah, ini sampai ada yang kena jaring laba-laba juga seperti ini ya kan. Nah, ini sebenarnya kan respon natural tuh. Nah, jadi ini semuanya bahan bakunya dari pantai, limbah pantai Parkit. Yang udah kita kumpulkan bertahun-tahun ya kan, udah masuk, ini udah nanti September ini ulang tahun ya. Ulang tahun ya, ulang tahun yang ketiga ya. Ulang tahun yang ketiga. Membuat satu karya seperti ini butuh waktu kurang lebih 3 tahun Nusana Parekraf, dan seperti Nusana Parekraf lihat ini banyak sekali pernak-pernik yang tidak berguna seperti ini. Ini kayaknya seperti roda mainan anak-anak ya. Iya benar. Roda mainan anak-anak, kemudian ada pokoknya semuanya banyak dari ini deh, mainan anak-anak juga. Terus di combine menjadi sebuah karya seperti ini. Luar biasa sekali di sana. Dan kalau seandainya ada yang berminat nih udah untuk karya instalasi yang seperti ini nih, kira-kira mau dilepas berapa nih harganya? Ini kisaran 15 sampai 25. 15 sampai 25 ya. Worth it lah ya. Dengan pengerjaannya, dengan yang pasti dengan idenya, dengan apa namanya? Pokoknya segala sesuatunya worth it lah dengan harga segitu ya. Dan mudah-mudahan ini kejual nanti ya. Amin. Karena experience-nya itu yang sangat mahal sebenarnya. Iya, benar sekali. Telling story-nya. Telling story-nya itu ya. Kalau kita cari di pengepul sampah mungkin nggak bakalan ketemu hal yang kecil ini gitu loh. Tapi ini serame ini dakocan-dakocannya banyak ini. Iya, luar biasa ya. Menurut Uda Kapten sendiri untuk di Sumatera Barat ini minat dan bakat generasi penerus kita untuk untuk meneruskan karya-karya seni rupa ini seperti apa? Ya kalau untuk sekarang minat bakatnya udah banyak sebenarnya. Udah banyak ya. Udah banyak komunitas, udah banyak forum-forum juga, udah banyak ruang-ruang juga untuk mereka berapresiasi ya kan. Mereka untuk berimajinasi di sana. Dan sekarang tergantung bagaimana mereka bisa bertahan dan konsistensi. Nah, jadi dan juga harapan saya kepada milenial ya gitu loh, milenial sekarang gitu kan, bagaimana mereka bisa peduli juga, memberikan apresiasi juga terhadap kepedulian teman-temannya, abang-abangnya tentang bagaimana mereka bisa berkarya ya betul gitu. Apalagi dengan sekarang tema-tema isu lingkungan itu kan sekarang lagi hit-hit banget gitu loh kan. Nah, diharapkan itu untuk kaum milenial ini lebih banyak juga tuh yang terlibat gitu loh. Harapan kita mereka lebih sadar juga akan pedulinya lingkungan, akan pedulinya alam juga, dan bagaimana mereka bisa berkontribusi lebih banyak untuk ikut ambil andil, bagaimana juga ikut menjaga, memelihara ya kan, sampai bisa membuat suatu produk, suatu karya juga ya kan, dan itu diharapkan banget.
untuk kedepannya itu. Oke. Nah, mungkin banyak juga nanti yang berminat setelah menyaksikan konten ini, banyak yang berminat mengikuti jejaknya Uda Kapten. Nah, kira-kira nanti tips and triknya buat para pemula yang ingin bergabung di dunia seni rupa ini seperti apa nih Uda? Ya, kalau tipsnya ya lebih banyak memulai deh gitu loh. Jangan takut memulai pastinya. Ya, pasti itu. Yang kedua ya apa ya, lebih banyak action juga. Emang harus terjun ke lapangan dan ya temui, kalau bila perlu temui orang-orangnya yang emang benar-benar wah ini bagus untuk kita ikutin loh gitu loh, untuk jadikan referensi atau acuan gitu loh kan. Nah itu yang paling dasar gitu. Yang kedua konsisten, yang ketiga semangat, yang percaya diri. Ya, luar biasa sekali dan sana Parekraf Pak Karos dengan Uda Kapten, dan pastinya luar biasa sekali. Mungkin banyak yang tidak berpikir, mungkin tidak banyak yang berpikir bahwa limbah-limbah yang tidak berguna itu bakal jadi sebuah karya yang luar biasa istimewa seperti ini. Nah, mungkin dibutuhkan sinergisitasnya masyarakat dan juga kaula muda Sumatera Barat untuk saling memberikan apresiasi dan juga perhatian begitu ya, saling berkolaborasi pastinya. Jika ada bahan-bahan yang mungkin bisa untuk membantu rekan-rekan seni rupa yang berkarya di seni rupa, bisa saling bekerja sama lah begitu sepertinya ya. Dan semoga workshop juga kalau bisa. Iya, workshop ya. Oke. Kalau workshop juga. Ya. Dan semoga kedepannya harapan Uda Kapten terwujud, semakin sukses lagi dan semakin berjaya lagi dalam mengeluarkan karya-karya yang istimewa seperti ini, bahkan lebih baik dari ini ya, harapannya ya. Kita harapkan semoga semakin banyak ruang-ruang untuk para seniman seni rupa ini untuk memamerkan hasil karya-karyanya untuk dikenal ke masyarakat luas pastinya. Baik, di sana Parekraf, demikian tadi Muhtalah Makaros dengan Uda Kapten, dan saatnya kami berdua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.